Halo guys, jadi ini adalah video pertama di tahun 2024 ini, di mana kita kali ini akan membahas sebuah iPhone yang kurang lebih masih akan worth it bisa dipakai di kurang lebih 2 tahunan mendatang, dan harganya sudah worth it banget. Nah, di sini kita bakalan ngebahas sesuai dengan judul video yang kalian klik ya. Itu kita akan membahas tentang iPhone 11. Sebenarnya iPhone 11 ini apakah dia masih worth it untuk dibeli di tahun 2024 atau mending kalian ambil seri di atasnya sekalian. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari iPhone 11 kalau misalnya kalian beli di tahun 2024 ini. So, daripada kita panjang lebar ngobrolnya, kita langsung mulai aja videonya, tapi setelah yang satu ini. Jadi seperti yang aku bilang dulu bahwa iPhone itu akan disupport oleh Apple hingga kurang lebih 5 tahunan untuk software update-nya. Nah, sekarang pas nih iPhone 11 ini ya kurang lebih 5 tahunan untuk umurnya. Tapi apakah performa dari iPhone 11 ini masih bisa dikatakan layak atau masih berfungsi sebagaimana mestinya? Tentunya dari segi harga kita pasti semua tahu bahwa iPhone 11 ini pasti harga sudah turun banget, tapi bagaimana dengan performanya? Itu yang akan jadi perbincangan kita di konten kali ini. Kalau misalnya kita menggunakan daily use dari iPhone 11 ini seperti biasa, kayak misalnya kita membalas pesan menggunakan WhatsApp, kemudian aplikasi sosial media, dan bukan ketika kita berbicara dengan konten gaming seperti itu untuk iPhone 11 sebenarnya masih sangat mumpuni untuk digunakan meskipun umurnya sudah 5 tahunan. Tapi ya tidak seperti kebanyakan smartphone yang keluaran di tahun 2023 atau 2024 mendatang, itu iPhone 11 memang belum memiliki fitur-fitur yang terbaru seperti ya refresh rate yang sudah 120 Hz ataupun konektivitas 5G. Di mana 5G sendiri ini baru ada di iPhone 12. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya smartphone yang 5G dan itu iPhone, itu ya minimal ambil di iPhone 12. Tapi ya sepengalaman aku nih, karena memang coverage dari 5G ini belum sangat merata di Indonesia, artinya ketika kita menggunakan smartphone, ini aku juga pakai iPhone 12 juga di sini, dan 5G-nya pun ini aku matiin. Jadi agak mubazir sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin 5G di saat ini. Karena memang rumor 5G ini sudah tahun-tahun belakang ya, munculnya bahkan sebelum iPhone 12 rilis. Tapi ya sampai iPhone 12 rilis dan umurnya sudah 3 sampai 4 tahunan pun 5G ini masih masih belum terlalu kepake lah fiturnya kayak gitu. Jadi menurut aku iPhone 11 pun sebenarnya dengan 4G-nya itu masih bisa sangat diandalkan. Nggak masalah guys, kalau misalnya buat sosial media aja atau bukan buat streaming dan lain sebagainya, itu sih masih masih aman aja. Buat nonton YouTube, buat nonton pertandingan bola, Netflix dan lain sebagainya, itu masih sangat oke. Nah, sekarang kita flashback nih untuk spesifikasi iPhone 11 itu seperti apa sih kalau misalnya kita mau pengen tahu nih seberapa kemampuan dari iPhone 11 ini bisa digunakan di tahun 2024 ini. Oke, dari chipsetnya sendiri dia menggunakan Apple A13 Bionic, RAM-nya di 4 GB ya, dengan variasi penyimpanan ada di 64, kemudian 128, 256 GB ya. Dan kameranya sendiri nih, untuk kameranya itu di 12 megapiksel wide f1.8 untuk aperture-nya, dan 12 megapiksel ultra wide di f2.4, dan juga di kamera depannya itu juga 12 megapiksel juga, itu wide juga dengan aperture f2.2. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kamera, itu untuk hasil foto dan juga video, menurut aku dari keluaran iPhone 8, iPhone 8 ke atas pun itu kualitasnya tuh bagus-bagus. Jadi kalau misalnya nih ada perbedaan low light, kemudian distorsi noise dan lain sebagainya, itu masih bisa ditoleransi kalau memang konten kalian ini bukan konten-konten profesional. Katakanlah untuk upload di sosial media, kemudian sharing ke grup keluarga kayak gitu, itu konten-kontennya itu kalau misalnya kita take dengan iPhone 11 itu masih sangat oke dan nggak ada komplain sih menurutku, karena aku sendiri memanfaatkan iPhone itu bukan yang untuk mencari uang, yang misalnya videographer pakai smartphone kayak gitu. Enggak, jadi kalau misalnya pakai iPhone ini ya aku harap aku take, shoot, capture gitu hasilnya ya udah mending lah gitu. Enggak yang
burik-burik banget gitu. Dan iPhone 11 pun masih seperti itu dan ya it's okay lah untuk kameranya. Chipsetnya juga masih powerful sampai sekarang. Mungkin yang jadi pertimbangan sebenarnya adalah di kondisi baterainya karena kalau misalnya kita beli iPhone, apalagi kalau misalnya kita sudah ada mindset, aku mau beli iPhone second, iPhone 11 aja karena harganya sudah turun gitu kan. Nah itu mohon apa namanya, dipastikan kondisi baterainya masih prima. Pun kalau misalnya kondisi baterainya nggak prima banget atau udah ada apa namanya baterai health-nya udah kecil atau turun gitu kan, itu kalian tetap bisa replace baterainya dan kalian budgeting aja untuk ganti baterai itu di 1 juta. Itu kalian akan dapat baterai dengan kualitas bagus, artinya seperti baru ya untuk baterainya. Jadi kualitasnya masih bagus, daya tahannya juga lebih lama seperti itu. Dan ya baterainya sendiri juga kapasitasnya di 3100 mAh. Kemudian untuk layarnya sendiri sama seperti iPhone generasi yang 11, 12 dan ke bawah itu menggunakan Liquid Retina IPS LCD dengan ukuran layarnya di 6,1 inch, refresh rate-nya masih 60 Hz dan dia sudah diproteksi Corning Gorilla Glass. Oke, dia sudah Face ID ya, jadi bukan Touch ID kayak gitu. Nah, kelebihannya adalah si iPhone 11 ini performanya masih sangat layak guys. Jadi masih bisa lah bertenaga buat ngelibas game-game yang saat ini kayak PUBG gitu-gitu. Bukan game-game yang berat macam Genshin Impact dan lain sebagainya ya. Kemudian desainnya sih yang menurut aku iPhone 11 ini masih long lasting gitu. Jadi desain dari mulai iPhone 10, iPhone 11 ke atas itu kan sudah apa ya mirip-mirip ya, nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan dari generasi ke generasi. Paling cuman letak kameranya aja yang berbeda. Nah itu kenapa iPhone 11 ini masih desainnya masih modern atau masih mengikuti perkembangan zaman. Nah, sampai sekarang pun untuk dukungan software atau dukungan sistem operasi itu masih bisa kita update guys di iPhone 11. Jadi rumor yang dulu aku 5 tahun terakhir aku pernah bilang bahwa iPhone 11 ini mampu bisa dipakai hingga 5 tahun lah katakanlah gitu. Ternyata melebihi itu. Jadi kita masih dapat software update dari Apple. Artinya ya worth it. Istilahnya iPhone 11 ini masih worth it untuk dibeli seperti itu. Nah, terus kekurangannya apa sih guys? Kalau misalnya kita ngomongin iPhone 11, ya memang ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah dari segi layarnya juga. Memang ada kelebihan dan kekurangan juga. Karena layarnya dari si iPhone 11 ini 6,1 inch tapi resolusinya kurang rapat atau kurang detail. Jadi gambar yang dihasilkan itu kurang tajam seperti itu ya. Kemudian karena dia masih menggunakan layar IPS di mana kalau misalnya kita ngomongin iPhone 12 ke atas itu sudah menggunakan layar AMOLED atau OLED, ya ini menjadi sebuah deal breaker ya buat kalian yang memang matanya tuh pengen dimanjakan kayak gitu dari sebuah smartphone. Itu yang menjadi salah satu kekurangan dari iPhone 11. Nah, kemudian dari segi baterai juga seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian dapat unit dengan baterai yang kurang bagus ya itu akan jadi masalah juga karena ketika pemakaian penggunaan sehari-hari itu bisa cepat habis atau ya solusinya kalau misalnya kalian gak mau repot ya langsung replace baterainya aja dengan yang lebih bagus atau baru ya. Nah sekarang kalau misalnya ngomongin soal harga, kalau misalnya kita beli baru nih iPhone 11 itu sekarang tuh di e-commerce tuh ada tuh di kisaran 6 jutaan aja. Dari dulu kan dia di atas 10 juta lah untuk harga barunya. Itu sudah hampir sepertiganya. Harganya tinggal sepertiganya dari harga aslinya ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli secara second nih guys, secondnya juga variatif nih di e-commerce. Kalian bisa mendapatkan untuk harga 3-5 juta dan itu garansinya kalian jamin ya, kalian pastikan itu garansinya iBox atau resmi. Karena sekarang ini kalau misalnya kalian beli yang internasional atau nggak resmi, itu resikonya ya emailnya bisa diblokir dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalau misalnya kita mau beli smartphone sekarang ini ya yang resmi-resmi aja lah. Paling bedanya 1 juta 2 juta aja, tapi kalian hatinya tetap tenang gitu ya, makanya juga nggak bermasalah. Nah, kemudian kesimpulannya apakah sebenarnya iPhone 11 ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Ini semuanya kembali depends on budget kalian ya. Kalau misalnya budget kalian cuman 3 sampai 5 juta atau 6 juta ke bawah gitu kan,
itu iPhone 11 itu masih bisa kalian pertimbangkan untuk dijadikan smartphone di tahun ini. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih di atas 6 juta dan lain sebagainya, itu aku bisa saranin banyak smartphone Android mid range yang sudah ke atas gitu kan, mid to high lah ya. Itu lebih bagus atau kalian ambil seri di atasnya itu iPhone 12. Itu sih menurut aku. Dan mungkin dari teman-teman juga masih apa namanya, punya pendapat lain, kalian bisa sampaikan di kolom komentar di bawah video ini, kita langsung diskusi bareng di sana. Mungkin segini dulu untuk review ulang dari smartphone iPhone 11. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya buat kalian yang sedang mencari iPhone di tahun 2024 ini. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.